Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sukses luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, kalian semua kompak. Walaupun sudah siang hari ini, kalian tetap semangat ya dalam mempersiapkan belajar. Nah, Bapak akan cek kesiapan kalian walaupun sudah siang. Coba mana buku tulisnya, pensilnya, pulpennya, siapkan dulu di atas meja. Oh, keadaan kelas juga alhamdulillah sudah bersih, meja tertata rapi dan semuanya cukup bagus menurut Bapak. Kalau sudah semuanya siap, mari kita baca doa dulu. Mangga Alenka dipimpin doanya. Duduk siap, siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kepahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mangga Aisyah dipimpin. Sini. Hadirin diharap berdiri. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Aisyah. Nah, supaya lebih semangat lagi kita akan bertepuk zakat fitrah. Nah. Tepuk zakat fitrah. bayar zakat rukun Islam yang keempat.
Hukum mengeluarkan memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya budi, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum Idul Fitri. Ya. Silakan duduk kembali. Nah, alhamdulillah kita telah berdoa menumbuhkan rasa cinta kita. Nah, tadi Bapak mau lihat kalian di sini belajar sudah semangat, sudah sarapan, sudah makan dan minum. Kalau sudah makan dan minum, insya Allah kalian berarti sudah siap dan sudah semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu biasa membaca Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang nanti Bapak akan ajarkan. Yuk, mari bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. radhiyallahu anhum Wa radu an. zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita telah membaca pembiasaan kita baca-baca surat-surat pendek. Kata Nabi Muhammad, satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Dalam surat Al-Bayyinah itu beberapa huruf, banyak sekali. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah. Yang mendengarkan, yang membaca, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak mau membuat kesepakatan dengan kalian dalam belajar ini. Satu, apa saja? Tidak boleh bergurau. Ayo. Tidak boleh mengejek orang tua. Yang masih bergurau, awas. Yang kedua, tidak boleh ribut. Tidak boleh mengejek Ketiga, orang tua. belajar dengan fokus. Tidak mengejek nama orang Tidak mengejek nama orang tua. tua. Tidak boleh mengebuli. Nah, cukup 5 saja. Semua harus dilaksanakan semuanya. Yang melanggar nanti ada sanksi atau hukumannya masing-masing. Sepakat? Sepakat. Oleh kalau sudah sepakat, nah, masih ingat tidak? Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Asmaul Husna. Apa yang Bapak ajarin? Tepuk Asmaul. Coba masih ingat dulu. Tepuk Asmaul Husna.
Berarti kalian sudah memahami, masih menghafal, mengingat materi yang Bapak sudah sampaikan. Hari ini kita akan membahas bab 4 tentang hidup lapang dengan berbagi. Contohnya yaitu zakat, sedekah, infak, sedekah, dan yang lainnya masih banyak. Nah, di sini kalian pernah tidak bersedekah? Pernah. Pernah tidak zakat? Pernah. Tadi pagi bangun jam berapa? 5. Jam 5. Sholat subuh tidak? Sholat. Di mana? Rumah. Di masjid, di rumah, di musola. Yang di musola sama di masjid, kalian mengeluarkan sedekah tidak? Nah, mengeluarkan sedekah. Pak, saya tidak bersedekah dengan uang, tapi saya bersedekah dengan senyuman. Kenapa senyuman termasuk sedekah? Kata Nabi Muhammad, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Oh, sedekah itu tidak hanya mengeluarkan Nah, selanjutnya Bapak sebelum lebih panjang menerangkan tentang berbagi, hidup berbagi, maka Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Kalian belajar hari ini tujuannya apa sih? Nah, ini yang pertama apa? Meyakini makna zakat. Yang kedua? Membiasakan perilaku berbagi bagi. Yang ketiga? Menjelaskan makna zakat. Yang keempat? Membedakan makna zakat. Yang kelima? Menciptakan ide-ide kegiatan yang berubah. Yang keenam? Memperhatikan zakat. Oh, tujuan pembelajaran kita dari meyakini makna, membiasakan perilaku, menjelaskan makna zakat juga, membedakan, menciptakan, bahkan kita langsung praktek mengeluarkan sebagian uang kita untuk dizakatkan atau disedekahkan. Nah, mari simak video lagu zakat. Semuanya hadirin. Semuanya hadirin. Semuanya hadirin. Ayo. Ini yang tadi. Yang hafal ikutan boleh. Yo, teman-teman semua. Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat itu artinya bersih dan juga suci, termasuk rukun Islam keempat. Hai teman-teman semua, tahukah kamu apa itu wajib? Tunaikanlah zakatmu, tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya. Oh, kayak Fatir lagi makan. Bener kan? Ada kucing. Perhatikan videonya. Hai teman-teman semua, tahukah kamu apa itu zakat? Zakat itu artinya bersih dan juga suci, termasuk rukun Islam keempat. Hai teman-teman semua, tahukah kamu zakat itu wajib? Tunaikanlah zakatmu, tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya. Tuntaskan zakatmu, tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya. Nah, mantap. Nah, setelah kita melihat tayangan video tersebut, ada pelajaran makna yang kalian temukan? Ada. Apa? Satu, arti zakat yaitu bersih dan suci. Yang kedua, hukum zakat. Apa itu hukumnya? Wajib. Yang ketiga, zakat itu. Adalah rukun Islam yang keempat. Yang keempat, rukun Islam. Yang keempat, ayo, membayar zakat itu harus kepada yang berhak menerimanya. Menerimanya. Oke, di sini
kalian itu zakat. Nah, zakat itu berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah suci dan mensucikan. Kalau kalian sering-sering mengeluarkan zakat, maka akan mensucikan harta kalian. Ada lagi namanya sedekah. Sedekah juga berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Artinya benar. Barang siapa yang suka bersedekah, bersedekah, maka orang tersebut benar-benar imannya bagus. Tuh, benar-benar imannya bagus. Kalau jarang bersedekah berarti imannya lemah. Ada juga infak. Infak itu nafkah. Contohnya kayak kalian dapat uang jajan dari ibu, ayah. Dan yang terakhir hadiah. Kalian sering berhadiah, kata Nabi, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling menyayangi. Ada tidak kalau Anindah ngasih hadiah ke Alenka, tapi Alenkanya semakin benci? Benar atau salah? Salah. Ketika Anindah ngasih hadiah ke Alenka, maka si Alenka semakin dekat sama Anindah. Oh, makanya kita harus saling berbagi biar hidup lapang. Nah, di sini Bapak mengajarkan bab 4 hidup lapang dengan berbagi, fokus kepada topik zakat. Nah, kenapa? Karena zakat itu hukumnya wajib. Sedangkan sedekah, infak, hadiah itu hukumnya sunnah. Makanya kalau hukum wajib itu banyak aturan dan ketentuannya. Nah, apa saja aturan dan ketentuannya? Yang pertama, ketentuan zakat. Waktu menunaikan zakat bisa di awal bulan Ramadan. Yang penting sebelum sholat Idul Fitri. Ada lagi yang menunggu 1 tahun di bulan apapun. Itulah waktu mengeluarkan zakat. Yang kedua, Sudah memenuhi nisab. apa itu nisab? Batas minimal. Atau batas minimal kepemilikan. Misalnya si Fatir beternak sebuah kambing. Kambingnya itu batas minimalnya berapa? 40. Contoh lagi Hafsara beternak sapi berapa? 30. Contohnya lagi si siapa? Iksan beternak ayam berapa? Tidak bisa karena hewan ayam bebek itu tidak wajib dizakati. Oh, tidak semua hewan dizakati ya. Yang ketiga apa? Sudah mencapai haul. Apa itu haul? Ya, batas kepemilikan sudah 1 tahun. Walaupun si Fatir, Hafsara, terus Iksan sudah beternak tapi belum 1 tahun, sudah mencapai nisab, belum wajib juga, harus 1 tahun. Yang keempat, yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Misalnya salwa mau zakat fitrah. Kata Pak Wahid itu zakat fitrahnya 2,5 kilogram atau uang 40.000. Sedangkan salwa, aduh nggak punya uang punya mainan harganya 100.000. Kayaknya nih saya zakatnya pakai mainan saya aja, boneka yang unyu-unyu. Nah, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, karena zakat fitrah itu harus berupa beras atau uang. Selain itu nanti nggak boleh ya, Fatir, nggak boleh ya. Kalau kamu mau berzakat dengan mobilan, bukan mobilnya aja, mobilan. Yang ke-5, sejumlah 1 sok atau 2,5 kilo atau 2,5%. Nah, di sini ada macam-macamnya zakat. Ada berapa macam? 2. Ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat badan atau zakat? Yang kedua, kemudian dikeluarkannya kapan? Di awal Ramadan. Di awal Ramadan sebelum sholat. Nah, contohnya misalnya Bapak punya teman namanya Syarif. Syarif
mau zakat fitrah di pertengahan akhir Ramadan, zakat kepada misalnya kepada nenek Saci, maksudnya neneknya Saci misalnya. Tiba-tiba temannya Bapak Syarif itu ya sebelum Allahu Akbar innalillahi, Tapi bener Pak. zakat fitrahnya sah atau tidak? Sah. Ayo. Tidak. zakat. Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah. Karena si Syarif itu hidupnya tidak sampai tanggal 1 Syawal. Harusnya si Syarif itu ketika hidupnya sampai 1 Syawal barulah dia wajib mengeluarkan zakat. Terus bagaimana zakatnya? Dianggap sedekah. Si Syarif tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi zakat yang sudah dikeluarkan bisa dianggap sedekah. Boleh. Iya. Contoh lagi, misalnya ibunya Herlina sedang hamil besar. Nah, malam takbiran Allahu Akbar melahirkan. Adiknya Herlina ini wajib mengeluarkan zakat fitrah tidak? Wajib. Kenapa? Karena sudah hari. Karena udah Syawal. Nah, tapi ada satu syarat. Apa? Adiknya Herlina tidak ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi tidak wajib. Kalau adiknya Herlina lahirnya pas asar sebelum buka puasa itu wajib. Tapi kalau sudah buka puasa itu tidak wajib. Nah, ingat ya. Yang kedua zakat Mal. mal. Apa itu zakat Zakat mal? harta kekayaan. Zakat harta kekayaan. Dikeluarkannya setelah Setelah memenuhi nisab dan mencapai haul. nisab dan haulnya itu harus jelas dulu. Kalau kamu punya hartanya emas itu sebesar 85 gram. Peternakan macam-macam tergantung apa yang di ini. Kalau pertanian itu sekali panen. Barang temuan rikas semuanya juga harus sesuai dengan nisab dan haul. Nah, di sini ada macam-macam kekayaan atau zakat mal. Yang pertama, Emas dan perak. emas dan perak itu wajib kalian keluarkan zakatnya dengan satu syarat. Emas dan perak tersebut tidak dipakai, hanya disimpan. Tuh, kalau sudah disimpan, berarti kalian wajib Zakat. Contohnya Aninda punya kalung besar, cincinnya gede, beratnya sampai 100 gram. Itu wajib dizakatin tidak? Tidak. Karena apa? Sudah dipakai. Karena sudah dipakai. Kalau sudah dipakai itu tidak wajib, kecuali disimpan di lemari atau di bank itu harus Zakati. Selanjutnya apa tuh? Setelah emas apa? Zakat pertanian. Pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian itu sekali panen. Kalau sudah panen harus zakat. Kalau tanaman tersebut dihujanin, semuanya hujan, biar subur sampai panen itu sebesar 20%. Tapi kalau sama hujan, sama air pompa itu cuma 10%. Tapi kalau pengairannya itu semuanya modal dari petani, pakai pompa, pakai tenaga itu 5%. Ingat. Lanjut, zakat perdagangan atau profesi. Nah, Bapak mau nanya. Balkis, Mutia? Bagus dulu Pak. Mutia, kamu cita-citanya mau jadi apa? Hah? Atlet bulu tangkis. Aleka cita-citanya? Guru. Guru. Herlina? Pramugari. Nadia? Naila? Polwan. Fatir? Akang? Nah, ingat-ingat, kalian pertama kali kerja dihitung gajinya, ya. Apakah gaji kalian sudah mencapai nisab atau belum? Dan mencapai haul atau belum? Kalau sudah mencapai nisab atau haul, maka kalian wajib mengeluarkan zakat profesi. Oh, ingat. Ya, jangan enak-enak jadi pramugari, uangnya banyak, jadi dokter uangnya banyak, tapi lupa kewajiban kalian yaitu mengeluarkan zakat.
Nah, selanjutnya apa? Zakat peternakan. Nah, peternakan juga macam-macam, hanya binatang-binatang yang tertentu kayak kambing, sapi, domba, unta dan yang lainnya. Zakat rikas atau zakat barang temuan. Kalian suatu saat nih SMA atau kuliah, jalan-jalan ke gunung atau kemanapun, ketemu harta karun. Harta karun tersebut kalian harus sebarkan, umumkan kepemilikan siapa. Kalau sudah diumumkan dalam 1 tahun tidak ada yang mengaku, berarti harta tersebut boleh milik kalian. Tapi jangan lupa zakatnya. Selanjutnya zakat uang. Nah, suatu saat kalian jadi orang kaya, mau jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya agak? Kalau mau jadi orang kaya, ingat, kalau sudah kaya banyak uangnya wajib dikeluarkan zakat. Oh. Selanjutnya, nah, hikmah. Pak, mengapa sih kita harus mengeluarkan zakat? Pak, mengapa sih kita sedekah? Kenapa? Karena dalam zakat dan sedekah itu mempunyai hikmah tersendiri. Ada dampak positifnya bagi kalian sendiri. Yang pertama, dampak positifnya apa? 1. Melipat gandakan rezeki. Tuh, rezeki kalian itu nanti dilipat-lipat oleh Allah sebanyak mungkin. Tadinya rezekinya sempit, ya Allah, saya tuh dikasih uang sama ayah saya tuh jajannya cuma 2.000, 1.000. Nah, kalian kalau mau dikasih uang banyak sama orang tua, maka kalian harus membantu orang tua kalian dengan cara banyak-banyak sedekah atau zakat. Sambil berdoa, ya Allah, mudahkanlah rezeki orang tua saya. Yang kedua, menghapus sifat kikir. Tuh, siapa yang pelit? Kalau diminta sama temennya pelit, siapa? Ayo, ada nggak di sini? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Berarti kalian tidak termasuk orang kikir atau pelit. Yang ketiga apa? Membersihkan harta. Oh, membersihkan harta. Barangkali harta tersebut itu punya orang lain. Barangkali harta itu subhat. Barangkali harta tersebut haram. Dibersihkannya dengan zakat, bukan dengan air dicuci. Ya, paham? Paham. Yang kelima, Menolak musibah. yang keempat, menolak musibah. Contohnya, misalnya si Hapsara punya musuh sama si Fatir. Nah, Fatir ini benci banget sama Hapsara. Kenapa? Selalu kalah dalam setiap lomba, dalam belajar, sehingga ketemu di jalan pakai sepeda mau nabrak si Hapsara, tiba-tiba ada Aninda, Hapsara, awas. Alhamdulillah, karena si Hapsara suka sedekah, suka berzakat, maka tidak tertabrak. Bahkan si Fatirnya sendiri yang nabrak tiang atau pohon. Tuh, menolak musibah. Ya, selanjutnya yang kelima, membantu orang lain. Tuh, dengan membayar zakat, dengan bersedekah, ya, kalian akan meringankan siapa? Orang lain. Misalnya si Agam lupa membawa uang, lupa dikasih jajan, kemudian Kenzio, Agam, kamu belum jajan ya? Iya, ya udah saya traktir. Tuh, meringankan orang Lain. Nah, kita sekarang mau berdiskusi, tapi kesepakatan dulu. Nih, kesepakatannya ada di dalam video ini. Coba perhatikan. Oke.
ekor semut mengalahkan, ada kepiting juga. Kepiting sama cepet. Bangun tim yang kuat, solid, kompak, dan siap dipimpin. Oke, sekarang Bapak akan bagikan diskusinya. Materinya yaitu berupa teka-teki Jawab. Kayak tadi aja kan. Nah, Sama. ini anggota kelompoknya nanti ditulis. Ini aturannya. Nanti ini. Udah nggak apa-apa. Pegang aja, dipegang. Udah. Nih. Udah. Ya, tuh. Lanjut. Nah, Iya Bapak. nggak apa-apa. Yo, nggak apa-apa. Aturannya mana aturannya? Nih. Lanjut. Itu ganti aja. Nih, ayo. Sana. Nih. No, nama ini aturannya. Mana aturannya? Ya, silakan kerjakan dulu. Ingat, ada soal-soal ke samping, ada soal-soal menurun. Silakan dipimpin, tunjuk ketuanya siapa. Ayo. Bikin catatan-catatan khusus. Ya, silakan dicatat. Jangan lupa dalam diskusi kalian menanyakan kelompok yang sudah maju. Bikin pertanyaan satu saja yang kalian belum pahami. Silakan bikin soal. Yo, silakan dibikin soal satu pertanyaan untuk menanyakan teman-temannya yang belum. Bapak nggak ada ini. Yo, yo, yo. Ada yang sudah siap? Tuh, awas, perhatikan. Kalau teka-teki silang itu walaupun jawabannya benar, belum tentu isinya benar di teka-teki silang. Karena apa? Bermain angka, bermain kotak jumlahnya. Ya, bermain angka jumlah kotaknya. Bermain kotak jumlah angkanya. Yo, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit lebih untuk kalian bekerja sama mengisi teka-teki silang. Ayo, yang tahu kasih tahu temennya yang nulis. Kalau bisa yang nulisnya itu tulisannya yang rapi, biar mudah dibaca. Ya, yang rapi biar mudah dibaca. Nanti yang sudah siap, kalian akan maju mempresentasikan hasil teka-teki silang kalian kepada temannya. Masih ada waktu banyak, jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru, santai. Yo. Jangan buru-buru, santai. Masih ada waktu nanti. Masih ada waktu. Yo, perhatikan soal menurun tuh nomor 1, nomor 2. Walaupun jawabannya sudah benar, tapi ada teka-teki silangnya. Pasti gak ke jawaban yang nomor selanjutnya. Yo. Koreksi lagi kalau sudah selesai. Dikoreksi lagi. Yo, masih punya banyak waktu. Dan kalau sudah selesai, siapkan untuk presentasi. Ya.
Nanti saat presentasi suaranya yang keras biar teman kalian dengar. Ya. Presentasinya dibagi dua, ada yang ke samping, ada yang menurun. Silakan nanti baca soal yang ke samping atau menurun. Yo. Yo, tuh. Teka-teki silang. Masih ada waktu 2 menit untuk mempersiapkan presentasi. Dikoreksi lagi dan persiapkan jawaban-jawaban yang nanti ditanya sama teman-teman kalian. Yo, baca-baca lagi sumbernya. Yo. Kalau susah, buka di buku pandu pendidikan agama Islamnya dibuka. Yo. Awas, jangan sampai keliru. Yo, kelompok yang laki-laki, alhamdulillah sebentar lagi. Ini juga sebentar lagi. Nah, yang ini sudah selesai, siap untuk diskusi? Siap, nanti yang keras ya, nanti lihat yang lain dulu. Kalau yang lain sudah semua, kita baru maju. Nah, ini nomor 6 belum, ayo. Apa tuh? Ini juga belum. Lihat tuh. Yo, lihat. Nah, ini sudah selesai juga, siap-siap untuk berdiskusi. Ini juga kelompoknya udah hampir siap. Masih ada waktu 30 detik. Ya, masih ada waktu 30 detik untuk mengerjakan. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Biar urut. Ya. Oke. Masih 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa dulu yang cung? Oke, nanti dulu Bapak tunjuk ya. Semuanya sudah siap. Coba yang perempuan dulu, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 yang keras. Presentasikan yang ke sampingnya saja. Pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ke samping. Yang keras suaranya ya. Gak apa-apa. Di sini biar nggak ke sorot sini. Nah, sini. Nah, yang lain perhatikan jawabannya salah atau benar. Yang satu membaca, yang duanya menjawab. Wah. Yang membaca suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahid dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang lain perhatikan semua. Nomor 1. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat. 4, betul atau salah? Bagus, lanjut. 5. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Mustahik, betul atau salah? Bagus. 9. Orang yang menunaikan zakat Muzaki. Sama tidak? Sama, betul berarti. 10. Sedekah hukumnya Wajib. Sedekah hukumnya sunnah, betul tidak? Betul. Lanjut. 11. Harta yang dikeluarkan untuk kebutuhan atau sosial secara sukarela. Sedekah. Sedekah, betul? Betul. Terus. 12. Zakat yang berkaitan dengan harta, benda, dan kekayaan. Zakat mal. Betul? Betul. Alhamdulillah, beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang sesi pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Mangga, Salwa. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah Zakat zakat jiwa atau zakat badan. badan. Oke, bagus. Jawabannya sangat sempurna. Monggo silakan, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi.
Selanjutnya, Bapak mau dari yang laki-laki dulu. Ayo. Ayo yang laki-laki. Ingat, di sini. Semua di sini. Ayo. Siapa yang jadi yang mimpin bacanya? Nah, sok yang di tengah-tengah. Ayo. Baris yang benar. Sini. Terus sini. Nah, posisinya. Hop. Sok mulai, bisa dimulai. Yang laki-laki yang menurun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak Wahid dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tujuan zakat. Apa tujuan zakat? Penyucian, sama tidak? Sama, betul. Terus? Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan setara dengan 1, betul tidak? Terus? hasil pertanian yang mencapai nisab wajib dizakati sebesar 5, betul tidak? Terus? Salah satu syarat untuk menerima zakat fitrah Apa? Muslim. Betul? Lanjut. Hukum menunaikan zakat fitrah wajib. Betul, lanjut. Batas jumlah harta yang dimiliki wajib zakat. Berapa? Nisab. Betul? Ya. Sekarang ada yang mau bertanya? Oke, tadi kelompok ini udah, kelompok sana. Herlina dulu, kelompok Herlina. Apa arti zakat mal? Yo. Zakat harta. Betul yang lain? Yo, beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok. Sok, ini dulu kelompoknya Salwa. Ayo, siapa yang baca yang keras suaranya ya? Kedengaran tidak? Lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Wahid dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. 1. Zakat termasuk rukun Islam yang Yang keempat, betul? Lanjut. 5. Orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahik, betul? Lanjut. orang yang menunaikan zakat. Muzaki, betul? 10. Sedekah hukumnya Apa? Ayo bareng-bareng dong. Yang kompak. Tuh, 2 kali, ulangin lagi. Sedekah hukumnya sunnah, betul? Lanjut. harta yang dikeluarkan untuk kebutuhan atau sosial secara sukarela. Sedekah, betul? Lanjut. Zakat yang berkaitan dengan harta dan benda kekayaan. Zakat mal, betul? Oke. Siapa yang mau bertanya? Oke, kelompok ini yang belum. Apa itu Pak? Infak. Artinya nafkah. Nafkah, betul? Ya, beri tepuk tangan. Lanjut kelompok Herlina, ayo. Ya, kelompok Herlina. Suaranya yang keras ya nanti ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahid dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan
kami tentang zakat. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Menurut. Tujuan zakat. Tujuan zakat apa? Penyucian. Kedengeran tidak jawabannya? Lebih keras, ulangi lagi. Tujuan Zakat. Penyucian. lebih keras. Penyucian. Nah, lanjut. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan dengan sah. Berapa? Sah? 1. Betul? Lanjut. Hasil pertanian yang mencapai nisab wajib dizakati sebesar 5. 5. Betul? Lanjut. Salah satu syarat untuk menerima zakat fitrah. Muslim. Betul? Lanjut. Hukum menunaikan zakat fitrah. Wajib. Betul? Betul. Lanjut. Batas jumlah harta yang dimiliki wajib zakat. Nisab. Betul semua? Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan dari kelompok yang lain. Siapa yang bertanya? Oh, kelompok ini belum ya? Oke, apa? Apa hikmah berbagi? Apa hikmah berbagi atau zakat? Hikmahnya apa? Oh, tadi ada 5 loh, Bapak nerangin. 1. Ayo. Boleh kelompok yang lain bantu jawab? Ada yang tahu hikmah? Melipat gandakan rezeki. Yang kedua, menghapus sifat kikir. Apa lagi? Ayo. Menolak musibah. Terus membersihkan harta. Membantu orang lain. Beri tepuk tangan. Ya, oke, Bapak cukup saja ya. Cukup 4 yang ini. Kita selanjutnya silakan siapkan HP-nya. Kita bermain kuis melalui aplikasi Wayground. Ayo, siapkan. Yo, siapkan. Ayo. Yo, siapkan. Nanti kodenya nanti Bapak buka Wayground-nya dulu. Yo, siap-siap aja dulu, nanti tinggal masukin kodenya. Yo, yang nggak ada koneksi internet masuk ke wifi Bapak. Namanya Wahid. Ya, wifi Bapak namanya Wahid. Passwordnya apa, Pak? Iya sayang. Kenapa Bapak passwordnya iya sayang? Karena Kementerian Agama itu menerapkan kurikulum berbasis cinta. Makanya Bapak kasih password iya sayang. Nah, jangan malu ah. Bapak aja nggak malu, masa kalian malu? Oh, siap Wayground-nya. Oke, nanti kodenya belum. Kembali lagi kalau belum tidak masuk ke kode, enter kode atau yo iya sayang. Sudah siap semua? Kalau sudah siap nih, Bapak buka kodenya. Kodenya berapa ya? Ya kalau HP-nya nggak bisa, barengan sama teman aja. Nanti gantian ya. Gantian sama teman. Ya. Barengan aja, nggak apa-apa barengan. Nih kodenya nih. 558 sudah? 0818 sudah? Ketik nama dulu. Belum ada yang gabung soalnya di bapaknya tuh. Ketik namanya dulu, nama lengkap 558
Ya. Kodenya 5580818 0818. Bapak ulangin lagi ya kodenya. 5580818. Mangga dikasih tahu temennya kodenya. Klik mulai ya. Klik mulai. Nanti kalian belum bisa memulai karena bapaknya belum mulai. Bapak mau bareng-bareng biar siapa yang tercepat, siapa yang paling benar dan banyak salahnya nanti ada ranknya. 5580818. Yo, ya. Udah pada masuk semua? Baru di Bapak baru 14, masih banyak yang belum masuk nih. Ya. Baru 14 di Bapaknya. 558 0818 dikasih tahu temennya, ayo. 558 0818. Baru 15. Di Bapak 15 sama Bapak soalnya. 15. Oh, ada 16. Oh iya, baru 16. Siapa baru masuk tuh? Ayo. Bapak kasih waktu 10 detik lagi. Ya. Kalau lebih dari 10 detik, maka Bapak akan lewat. Kenapa? Karena bermasalah dengan jaringan mungkin teman kaliannya. Oh. 5 4 3 2 1. Kita mulai. Ya. Ayo. Nah, pakai sama temen aja, barengan. Ayo. Yang nggak bisa sama temen aja nggak apa-apa, barengan. Karena masalah jaringan sama HP-nya yang kurang support. Ayo cepet-cepetan. Jangan lupa, jangan asal-asal ngisi walaupun cepet juga. Yo, jangan asal isi. Yo. Ayo. Ayo, jangan sampai kalah ah. Bapak sudah selesai. Tea sudah, Kenzio sudah, Sachi sudah, Salwa Nurian udah. Waduh, Tea peringkat 1 tuh hebat nih. Bapak ke peringkat 5. Udah. Baru 6 Salwa. Yo. Masih ada waktu 2 menit lagi mengerjakannya. Nah, Bapak, yang HP-nya bermasalah berarti masalah jaringan sama HP-nya tidak support. Tidak apa-apa. Ke-9. Nah, ini kan butuh kecermatan, ketelitian dan kecepatan. Ya, maklum. Iya, nggak apa-apa. Berarti Bapak kurang cepat tadinya. Itu sih masalah jaringannya. Ya, masalah jaringan Bapaknya soalnya. Jadi nggak ke pertama. Ini Tea masih ke nomor 1. Hebat. Tea, Hilmi, Kenzio, Sachi, Alpino.
Masih ada 1 menit lagi. Ayo, yang belum segera. Ya, boleh. Yo, yang sudah HP-nya disimpan kembali. Ayo. Tuh, ini jawaban tuh. Di sini aja, di dalam kolong aja taruhnya. Nanti lagi. Tuh. Tuh, coba kita lihat hasilnya ya. Alvino tuh berapa tuh poinnya? 1160. Bapak 1110. No, ternyata sudah ada perubahan. No, Alenka Aura Sachi 130.000. Herlina 900. Hilmi 10.400. Kenzio 10.400, M Hafiz 9.000, Fatir berapa tuh? 10.010, Naila 9.000, Salwa 10.000, 10.000, Tea 10.400, 8.000 siapa ini? Agam 8.000, Aninda, Habibi 7.000, Rahmat R siapa itu? Oh, Siti Aisyah. Kok Rahmat R. Mutiara 6.000, Naila Ramadhani 6.000, Iksan 5.000, Nadia 1.000. Belum selesai ini Nadia, kenapa Nadia? Oh, nge-lag. Apsara juga belum selesai, nge-lag. Hilmi juga belum, nge-lag. M Faiz. Berarti ada 2 kali Hilmi. Ya, berarti ini belum update. Nah, Bapak update lagi coba. Dicoba diupdate lagi. Tadi yang belum selesai tuh Hilmi, Nadia sama siapa ya? Coba. Iya, Hilmi udah nongol nih. Hilmi udah nongol. Tuh, 10.400 gede ya. Berarti yang belum selesai siapa nih? Tinggal Hapsara, Faiz sama Hilmi 2 kali ya Hilmi. Mencetnya. Udah enggak apa-apa. Tuh. Nah, ya setelah kita belajar ini, ya, tuh, ya, ternyata kalian sudah paham semua ya bermain background. Nanti Bapak juga bermain background, tapi tidak setiap pertemuan, kadang-kadang saja. Kenapa? Karena ya memang butuh kuota yang besar, butuh jaringan. Makanya kita sering-sering sajalah, walaupun tidak setiap pertemuan. Nah, cara pemakaian kalian, pembelajarannya nih hari ini nih. Oh, HP saya hari ini tidak bisa melaksanakan background. Berarti kemudian hari ganti HP-nya yang support. Ya, HP-nya yang support yang bisa melakukan aplikasi background. Nah, tadi hasil diskusi juga lumayan bagus, walaupun ada sebagian yang diem saja, ada yang suaranya kecil banget, ada yang suaranya besar, tapi tidak mengapa. Yang penting kalian sudah paham dalam diskusi, dalam bermain background. Nah, kedepannya nanti kalian ditingkatkan lagi, diskusinya ditingkatkan lagi, permainan backgroundnya ditingkatkan lagi, biar kita kesana semakin mudah dan semakin paham dalam belajar pendidikan agama Islam, khususnya tema-tema yang ada di dalam buku PAI atau agama. Go. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada,
Oke, Bapak minta silakan HP-nya dimasukkan dalam kolong meja lagi. Dimasukkan dalam kolong meja atau dalam tasnya. Silakan, ayo. Silakan. Kita lanjut ke yang lainnya yaitu refleksi. Kita lanjut merefleksi diri ya. Nah, Bapak tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang bikin kalian senang? Karena bisa paham tentang zakat maupun fitrah ataupun mal. Yang kedua, bermain game. Nih, ini yang paling kalian senangi, main game terus. Bermain sambil belajar juga. Terus dengan diskusi ya, biasanya kalian kan hanya dengar baca ceramah, sekarang kalian diskusi sehingga kalian berbagi. Oh, ternyata pandangan teman-teman kita itu berbeda ya, cara pembelajaran, cara berpikirnya juga. Selain itu apa lagi? Mengetahui arti zakat. Nah, Bapak tanya, apa ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Iya. Masa? Benar. Alhamdulillah. Pak, saya ada kesulitan Pak, kenapa? Baterai HP-nya lowbat terus. Apakah itu bukan kesulitan? Kesulitan, tapi kalian tidak sadar. Pak, ini kok jaringannya? Tuh, berarti walaupun kita bermain wide ground juga itu ada kelemahannya, yaitu HP-nya cepat lowbat, HP-nya tidak support, bahkan kuotanya kadang habis atau jaringannya kurang bagus. Tuh. Nah, selanjutnya Bapak menyimpulkan dari pembelajaran dari awal sampai akhir ya, dari materi tentang hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi yaitu fokus dengan materi zakat. Dari pengertiannya yaitu zakat suci, mensucikan, berkembang, dan bahkan yang lainnya, mengeluarkan sebagian harta pada waktu-waktu tertentu, hukumnya wajib, dan ada beberapa mustahik atau orang-orang yang menerima zakat. Tuh, apalagi pembagian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ya, zakat mal itu banyak macam-macamnya. Ya, zakat fitrah juga harus dilakukan sebelum atau sesudah bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Tuh, kalian harus menerapkan dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kalian kan pernah memberikan zakat, pernah mengeluarkan infak, pernah sedekah, pernah. Nah, dalam infak dan sedekah itu sudah tepat sasaran belum? Sudah tepat sasaran belum? Sudah menurut diri sendiri, belum tentu sudah menurut Al-Quran. Nah, kalian boleh belajar tentang zakat ataupun materi apapun dari media apapun. Contohnya dari media apa? YouTube, terus TikTok, terus Instagram, Google, Facebook, dan yang lainnya. Itu boleh kalian pelajarin. Tapi Bapak ingatkan, kalian boleh belajar agama melalui media apapun. Ingat, sumber hukum orang Islam adalah Al-Quran. Semuanya dikembalikan Al-Quran. Benar atau salah? Awas, kalian belajar hanya dari TikTok terus, bahkan nanti orang-orang sesat. Bahaya. Kalau sudah sesat, nanti kayak film apa tuh yang lagi viral, apa namanya, Buya, yang dari Malaysia, Walid. Bahaya itu. Ya, walaupun filmnya itu bagus, tapi film itu menyesatkan. Karena apa? Mereka belajarnya tidak berdasarkan Al-Quran. Makanya walaupun kalian belajar dengan yang lainnya, itu harus menggunakan Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang menerangkan siapa saja yang menerima itu, nih, dalam surat surat At-Taubah. Coba kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqah lil fuqara wal miskina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa nisabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya orang miskin amil zakat Quran surat At-Taubah ayat 60. Walaupun kalian sudah membayar zakat, mengeluarkan sedekah, ingat 8 mustahik ini dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, untuk minggu ke depan, ya kita sekarang belajar hidup lapang dengan berbagi. Itu sebenarnya ada materi lain, yaitu tentang sedekah, infak, sama hadiah. Nah, yang ini Bapak belum menjelaskan dengan lebih dalam. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang sedekah, infak, dan hadiah lebih mendalam lagi. Tadi hanya sekedar sekilas. Tuh, ya. Apa? Minggu depan kita belajar tentang apa? Sedekah, infak, dan hadiah. Oke? Nah, kita ice breaking. Semuanya berdiri. Kelas 5. Berteman. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling ridho. Kelas 5, anak hebat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian belajar ini, semoga kalian dijadikan anak yang soleh dan soleha. Mari kita tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Nah, silakan boleh duduk kembali. Alhamdulillah pagi hari ini kita selesai belajar tentang hidup lapang dengan berbagi, khususnya topik tentang zakat. Moga-moga kalian tetap selalu memahami, menghafal, dan mengingat apa yang telah Bapak ajarkan. Semoga kalian dijadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, menjadi bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih anak-anak kelas 5 dan Bapak mohon maaf sudah menguras tenaga kalian. Kurang lebihnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.